Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmawi, para pemirsa RRI Lusmawi Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada kesempatan berbahagia ini adalah tadabbur zikir pagi dan sore di bagian yang ketujuh. Insyaallah pada bagian yang ketujuh ini kita sudah memasuki zikir yang terdiri dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kami telah memasuki pagi dan kerajaan adalah milik Allah. Segala sesuatu pujian bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad, dan dinyatakan hadis ini adalah hasan sahih. Mari kita tadabbur setiap kalimat yang kita ucapkan dari hadis ini. Yang pertama adalah asbahna wa asbahal mulku lillah, yang artinya kami memasuki pagi dan kerajaan ini milik Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka timbul sebuah kesadaran dalam diri kita bahwa pagi yang kita lalui itu atau sore yang kita lalui itu adalah bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah tidur kita. Nah, itu begitu kita di pagi hari maka kita mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau di sore hari kita membaca amsayna wa amsal mulku lillah, hanya diganti kalimat saja asbahna dengan amsayna. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat ini di pagi hari maka timbul kesadaran dalam diri kita. Kita berpagi itu bukan karena kebetulan. Memang Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita bisa hidup di pagi itu. Dan yang cukup luar biasa lagi adalah setelah malamnya kita tidur, kemudian kita membaca doa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu dalam hadis disebutkan ketika Bani Adam tidur itu ada 3 ikatan syaitan. Maka 3 ikatan syaitan itu akan lepas manakala dia melakukan 3 hal. Yang pertama, dia membaca doa bangun tidur. Nah, setelah dia baca doa bangun tidur maka 1 ikatan syaitan itu lepas. Kemudian setelah itu dia berwudu, maka ikatan setan yang kedua lepas, dan kemudian dia sholat subuh berjamaah. Nah, ini luar biasa yang kita dapatkan saat kita bangun tidur dengan 3 perbuatan mulia. Dan bahkan subhanallah, sejak dari bangun tidur sampai menjelang jam 10 pagi itu masih dianggap pagi. Nah, kita menyempatkan diri untuk membaca zikir di pagi hari. Nah, di antaranya kalimat yang kita bacakan barusan, asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi sadar kita, paham kita bahwa di pagi itu adalah kita berpagi hari karena rahmat dan nikmat Allah. Kemudian kalimat hadis yang kita bacakan ini juga mengandung makna semua makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, langit, dan bumi memasuki pagi hari dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini mengandung nilai ketauhidan dan keimanan. Dan ini adalah merupakan awal dari sebuah perjalanan di pagi hari dengan memiliki pemahaman ketauhidan yang mulia. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah walhamdulillah. Setelah kita mengakui saat kita berpagi hari
karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya dari hadis ini adalah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena begitu banyak atau ada di antara sebagian saudara kita yang di pagi hari itu tidak lagi punya kesempatan hidup di atas permukaan bumi ini. Sementara kita masih diberikan kesempatan hidup di hari itu, di pagi itu. Yaitu berupa nikmat kesempatan hidup. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Bukan hanya itu. Di pagi itu, di hari itu kita juga mendapatkan kesehatan. Buktinya begitu bangun kita dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar, dan kita sudah bersiap-siap menuju ke tempat kerja kita. Ada di antara mereka para ayah, para ibu, ya, atau orang-orang yang diberikan tugas, apakah itu tukang becak, masya Allah ya, driver, ya, diberikan kesempatan tugas untuk mengantar anak-anak sekolah. Nah, ini adalah tugas yang sangat mulia. Kita antarkan mereka ke tempat belajar. Dan nanti kita menjemputnya dan seterusnya. Dan ini merupakan sebuah nikmat. Kesehatan, kesempatan, umur. Dan yang luar biasa nikmat lagi adalah di pagi itu kita memiliki kekuatan iman. Nah, ini nikmat yang paling berharga. Karena dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan di akhir zaman nanti manusia beriman di pagi hari. Tapi siangnya menjadi kafir. Siangnya beriman, sorenya menjadi kafir. Sorenya beriman dan bahkan malamnya menjadi kafir. Apa maksudnya? Karena fitnah di akhir zaman yang paling berat adalah fitnah yang mengancam keimanan dan ketauhidan seorang hamba. Maka di hari itu kita masih sadar kita ini adalah hamba Allah. Kita sadar bahwa semua rahmat yang kita nikmati dari Allah itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa, maka kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Nah, ini menunjukkan penegasan tauhid uluhiyah. Ya, hanya Allah yang berhak kita sembah. Bukankah di dalam surat Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, ini memberikan sebuah pembelajaran yang luar biasa kepada kita. Bahwa di pagi itu, di hari itu, kita memiliki hajat yang banyak. Kita memiliki kebutuhan yang banyak. Kita ingin agar tugas yang kita kerjakan di hari itu selesai dengan baik. Kita ingin bahwa di hari itu mendapatkan rezeki yang terbaik, halal dan baik. Kita di hari itu ingin mendapatkan semua yang terbaik. Maka jangan lupa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berangkat atau kita mau pulang kembali dari tempat kita bekerja. Apa yang kita minta kepada Allah? Mintalah kepada Allah rezeki yang halal, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang apabila kita bekerja tidak melupakan Allah. Nah, ini perlu kita sampaikan. Tidak sedikit di antara manusia dengan alasan-alasan tertentu dia melupakan Allah. Katakanlah dia tidak mau salat dengan alasan bajunya kotor. Dia tidak mau salat, alasannya sibuk. Ketahuilah bahwa kita hidup di bumi Allah. Semua yang kita nikmati ini adalah milik Allah. Maka sudah sewajarnya dan sepantasnya saat di pagi hari, di hari itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada kalimat ini berikutnya adalah juga penafian bahwa segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Pastikan di hari itu tidak ada ria dalam diri kita. Saat kita bekerja, saat kita berbuat, saat kita beribadah, pastikan semua itu kita persembahkan kepada Allah. Tidak boleh berharap kepada makhluk. Dan pastikan di hari itu tidak ada kesyirikan. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Berhati-hatilah dengan perdukunan. Berhati-hatilah dengan ramalan.
Apalagi di akhir zaman itu bahaya judi online, ya, termasuk yang sejenisnya. Ini hati-hati. Usahakan di hari itu kita hidup dalam keadaan bersih, segar, bersih dari segala bentuk kesyirikan, bersih daripada segala bentuk kemaksiatan, tidak boleh ada. Nah inilah ketika kita mengucapkan kalimat ini, betul-betul hadir dalam diri kita. Kita ingin mendapatkan jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan. Bersih dari kemaksiatan dan kezaliman. Masya Allah, bayangkan, lihatlah. Ketika seorang hamba berpagi hari melaksanakan kegiatannya dalam keadaan hati yang suci dan bersih, maka dia akan mendapatkan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Sekaligus makna daripada kalimat ini juga adalah membentengi diri kita dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Dalam diri kita itu senantiasa ada dua bisikan. Ada bisikan malaikat yang mengajak kepada kebenaran, ada bisikan syaitan yang mengajak kepada kemaksiatan. Perhatikan itu, camkan itu, hayati itu semua. Setiap ada bisikan yang muncul dalam diri kita, maka pertanyakan, apakah ini bisikan malaikat? Kalau ya, laksanakan. Ataukah ini bisikan syaitan yang mengajak kepada kejahatan dan kemaksiatan? Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Hanya saja syaitan itu mengajak manusia untuk bisu, melakukan kejahatan, wal fahsya, kekejian dan kemungkaran. Nah, ketika kita sadar dan faham, bisa membedakan mana bisikan malaikat, mana bisikan syaitan, maka insya Allah setiap perbuatan kita di hari itu akan melahirkan perbuatan yang mulia. Kalimat berikutnya dari zikir pagi dan sore hari yang kita baca ini adalah lahul mulku walahul hamdu. Nah ini pengulangan. Miliknya kerajaan dan miliknya segala pujian. Coba lihatlah. Diulang kembali bahwa yang kita hidup di alam ini, yang kita hidup di bumi itu milik Allah. Dan pujian juga hanya berhak kepada Allah. Kalimat al-mulku mengandung makna bahwa seluruh ciptaan Allah, takdir, rezeki, hidup, mati, semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita fahami, maka akan menjadi hamba yang memiliki ketauhidan yang kuat. Tidaklah kita melihat semua bentuk ciptaan Allah di atas permukaan bumi ini, melainkan melahirkan sebuah sifat kita merasakan kebesaran Allah. Berapapun jumlah rahmat dan nikmat dan rezeki yang kita dapatkan pada hari itu, maka kita akan merasakan inilah pemberian Allah yang terbaik kepada saya. Dan hidup kita yang kita dapati, yang kita nikmati di hari itu juga pemberian Allah. Dan bisa saja Allah mencabut nyawa seorang hamba melalui malaikatnya kapan saja, di mana saja. Maka di akhir surat Luqman, di antara hal yang gaib yang Allah tidak memberitahu adalah di bumi mana, tanggal berapa, hari apa seseorang itu akan meninggal, akan mati atau dicabut nyawanya. Sekaligus ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita untuk senantiasa selalu mempersiapkan diri. Kalau seandainya detik ini, saat ini adalah merupakan detik kematian kita, maka kita sudah bersiap-siap dengan amal soleh yang kita lakukan. Walahul hamdu, pujian hanya milik Allah yang layak dipuji. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, di situ ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, itu ada 4 pujian. Yang pertama pujian Allah kepada dirinya sendiri. Allah berhak memuji dirinya sendiri. Yang kedua, pujian Allah kepada hambanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah pujian seorang hamba kepada sesamanya. Ketika dia mendapatkan kebaikan dari pasangan hidupnya, maka dia akan mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairul jazak,
ada kebaikan yang dilakukan oleh temannya, maka dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, artinya sebuah ucapan terima kasih kepada sahabatnya, kepada temannya, karib kerabatnya yang telah memberikan kebaikan kepadanya juga bagian daripada pujian kepada Allah. Dan yang terakhir adalah pujian seorang hamba kepada Rob karena dia merasakan kebaikan yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin diajarkan agar tidak terlena dengan dunia. Sebab semua kekuasaan dan sanjungan hanyalah titipan. Anda seorang pejabat dipuji oleh rakyat. Ketahuilah itu sebenarnya pujian itu adalah pujian kepada Allah. Jangan lupa ucapan alhamdulillah. Anda memiliki sebagian ilmu yang diberikan oleh Allah, dipuji oleh sahabat-sahabat kita, maka jangan lupa pujian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk pujian di dunia itu hanya sebentar. Itu hanya titipan, jabatan hanya titipan. Tapi pujian yang sebenarnya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang terakhir dari hadis ini adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Menegaskan bahwa kudrah Allah tidak ada sesuatu pun di luar kekuasaannya. Allah maha kuasa. Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi seorang hamba di hari itu hidup dengan tawakal kepada Allah. Dia berusaha dengan maksimal. Dia bekerja dengan pekerjaan yang terbaik. Mencari yang halal dan baik. Kemudian apapun hasilnya dia serahkan kepada Allah. Dia tidak berhasad atau tidak iri dan dengki kepada sesamanya. Karena dia sadar semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak perlu kita iri dan dengki kepada sesama kita. Atau tidak perlu berburuk sangka kepada apapun, kepada siapapun. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian ketika mengucapkan kalimat ini, hati kita menjadi tenang. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, kita tidak akan merasa pesimis. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, kalimat wahwa ala kulli syai'in qadir mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, sementara kamu tidak tahu. Maka berbaik sangka husnuzon kepada Allah. Senantiasa berharap agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bagian daripada ketauhidan yang harus ada pada diri seorang hamba. Kemudian makna daripada kalimat ini berikutnya adalah menumbuhkan sifat bergantung hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah bukan karena kemampuan diri sendiri. Nah ini penting. Semua kita sebagai hamba memiliki banyak kelemahan, kekurangan. Kita ini fakir. Maka kita butuh kepada Allah yang maha kaya. Kita ini lemah. Maka kita butuh kepada Allah yang maha kuat. Maka kalimat zikir yang kita bacakan ini yang terdiri dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Dalam riwayat yang lain, kalau di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka zikir ini memberikan penguatan, kekuatan, kesadaran dan pemahaman kepada kita betapa kita harus memiliki keimanan, ketauhidan yang kuat dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan berharap serta meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadabbur singkat ini memberikan pelajaran dan pembelajaran bagi kita. Semoga di pagi hari dan sore hari sampai malam hari, sampai kita bangun kembali pagi kembali, kita senantiasa dalam keimanan dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.